Cina Rusia bersatu lawan Amerika Serikat. What's up, my friend? Balik lagi kan cuy. Balik lagi dong, masa enggak? Balik terus pokoknya buat jemput. Dan seperti biasa aku bakal ngasih kalian berita ya, mungkin berita yang sesuatu yang unik lah, yang nggak cuma unik lah, pokoknya berita yang mungkin memang harus kalian tahu lah tentang apa yang terjadi di negeri kita atau di negeri luar sana lah. Tapi sebelum ke beritanya, aku mau ngingetin dulu buat like dulu lah videonya. Ntar kalau udah habis nonton, komen sama subscribe ya juga biar semangat. Oke guys, langsung aja kita ke beritanya. Dan di berita pertama ada bom saat sholat Jumat di Masjid Afghanistan, tewaskan 47 orang. Allah Akbar. Nggak habis-habis Afghanistan men, baru selesai perang. Habis itu Taliban nguasain. Nih, terus ada yang bom saat sholat Jumat. Teror nggak berhenti-berhenti guys. Untung masih mending lah di tempat kita Indonesia. Teror cuman ya paling bantar mah Covid doang lah, PPKM timbang perang ya kan. Ya coba lihat, waktu sholat nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada bom. Jakarta, CNN Indonesia, bom bunuh diri meledak di sebuah masjid yang tengah dipenuhi jamaah sholat Jumat 15 Oktober di Kandahar, Afghanistan Selatan. Sebanyak 47 orang dilaporkan tewas dan 70 orang luka-luka akibat serangan itu. Petinggi Taliban menyebut bom bunuh diri. Allah, bom bunuh diri lagi guys. Petinggi Taliban menyebut bom bunuh diri tersebut menjadi hari paling mematikan sejak ditariknya militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas penyerangan di Masjid Fatimiyah, Provinsi Kandahar itu. Semoga aja lah teroris di muka bumi ini cepat musnah. Bom bunuh diri, aduh, emang apa gunanya ya kan? Next, Cina Rusia bersatu lawan Amerika Serikat. Cina, Rusia, Amerika, perang dingin mulu. Jakarta, CNBC Indonesia. Untuk melawan pengaruh Amerika Serikat, Cina dan Rusia bersatu menggelar latihan perang dengan mengerahkan kapal selam dengan berat 10.000. Latihan militer Joint Sea 2021 digelar Cina dan Rusia di wilayah timur Rusia sejak Kamis dan dijadwalkan berakhir di hari Minggu. Gak habis pikir lah. Negara udah maju, terus ekonominya mapan, terus rakyatnya sejahtera, masih aja mau menyerang negara lain. Nih emang nih manusia nggak pernah puas lah. Next, Erick Thohir pamer laba BUMN meroket 356%. Alhamdulillah ya, sejak Pak Erick ngejabat jadi komisaris BUMN, katanya laba BUMN naik lah. Ya semoga aja naik terus naik lah. Yang jelas jangan lupa ya buat rakyat jelata. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kinerja seluruh BUMN jauh lebih baik di semester 1 2021 dibandingkan semester 1 per 2020. Hal itu ditunjukkan kenaikan laba bersih semester 1 2021 mencapai 356% dibandingkan dengan semester 1 2020. Erick mengatakan secara keseluruhan kinerja keuangan portofolio seluruh BUMN membaik signifikan di paruh pertama 2021 saat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja semester 1 2021 meningkat 356% dibandingkan semester 1 2020, bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan kinerja 2020, kata Erick Thohir dalam keterangan resmi Sabtu 16 Oktober. Ya wajar kan, waktu 2020 masa pandemi, masa PPKM, ya otomatis lah ekonomi pasti turun lah, ya kan? Kalau ya perbandingannya 2020 sama 2021 ya wajar lah 356%. Cuman ya semoga aja lah ekonomi untuk BUMN mendapatkan laba ya meroket terus dah. Ibu ini adakan pesta seks untuk putranya berusia 15 tahun. Baca kronologi dulu guys. Seorang ibu di California, Amerika Serikat telah dituduh mengadakan pesta rahasia untuk putranya yang berusia 15 tahun dan teman-temannya. Dia akan membagikan kondom dan alkohol sampai mereka muntah dan jatuh pingsan. Jaksa mengklaim saat tinggal di Los Gatos, Shannon O'Connor, 47 tahun, akan membeli vodka dan whisky untuk pesta, bahkan menonton dan tertawa saat para remaja melakukan tindakan esek-esek. Sang ibu dikatakan telah merahasiakan pesta tersebut dari suaminya dan orang tua lainnya. Sementara anak-anak berusia 14 dan 15 tahun akan sangat mabuk sehingga mereka akan muntah, tidak dapat berdiri, dan jatuh pingsan.
kata jaksa seperti dilansir Daily Mail Kamis 14 Oktober 2021. Ya guys, salah satu akibat pergaulan bebas, akibat miras dijual bebas. Ya semoga aja Indonesia dijauhkan lah dari segala jenis seperti ini ya kan. Karena ini ya yang pasti jelas ini merusak mental buat si anak ya kan. Dan buat para orang tua ya berhati-hatilah. Next, ada yang lebih ngeri dari COVID. Joe Biden siap-siap. Enggak. Jangan lah. COVID udah cukup. Jangan. Tolong jangan, Biden jangan. Amerika Serikat akan meluncurkan rencana untuk menangani risiko sistematik terhadap perekonomian negara mereka akibat perubahan iklim, climate change. Oh, jadi iklim, guys. Ya iklim memang gak stabil, kadang panas, kadang dingin. Para pejabat AS mengatakan strategi tersebut dimulai dengan menyesuaikan lingkungan dan melonggarkan kerusakan finansial akibat perubahan iklim. Cuaca ekstrim sejauh ini telah menyebabkan kerusakan rumah dan bisnis serta mengganggu pasokan. Kebijakan tersebut berkisar dari standar hipotek, kebijakan pengadaan pemerintah, hingga aturan yang mengatur dana pensiun, asuransi, dan informasi bagi investor. Jika tahun ini telah menunjukkan kepada kita sesuatu, itu adalah bahwa perubahan iklim menimbulkan risiko mendesak dan sistematik yang berkelanjutan bagi ekonomi kita dan kehidupan dan mata pencaharian orang Amerika sehari-hari, kata Gina McCarthy, penasihat iklim Presiden Joe Biden di Gunung Putih, Jumat 15 Oktober 2001. Ya namanya iklim siapa juga yang bisa baca ya kan. Ya semoga aja kita untuk negara kita Indonesia ya dijauhkan lah dari segala bencana alam ya kan. Ini kayaknya Amerika ini emang lagi jatuh-jatuhnya guys. Kemarin kan gak bisa bayar utang katanya. Terus ini iklim diserang COVID. Hanya kayaknya Cina sama Rusia ini gencar banget nih pengen nyerang kayaknya. Next, dikejar militer Rusia dalam jarak 60 meter. AS klaim kapal perang tak salah. Kita baca dulu guys kronologinya. Angkatan Laut Amerika Serikat mengklaim kapal perangnya yang dikejar kapal militer Rusia dalam jarak 60 meter di Laut Jepang tidak bersalah. Menurut militer Washington, kapalnya hanya beroperasi rutin di perairan internasional. Kapal perang Moskow mengejar kapal USS Sepi Angkatan Laut AS pada Jumat 15 Oktober 2021 karena mendekati perairan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia telah memanggil atase militer AS di Moskow untuk memprotes insiden itu. Kementerian itu mengatakan kapal militer Moskow mengejar untuk memperingatkan kapal perusak kelas Ulrich Burke AS di Peter the Great Bay dekat Vladivostok di Laut Jepang. Amerika. Kayaknya sih mau cari sekutu kayaknya, ya kan? Jepang, Amerika, Cina, Rusia. Aduh. Ya semoga nggak terjadi lah perang dunia ketiga ya kan. Nggak kebayang gitu loh perang. Next, kerabat 10 korban tewas akibat AS salah tembak mengira ISIS K ditawari kompensasi. Ini baca kronologi dulu guys, biar beritanya nggak simpang siur, siapa tahu hoax ya kan. Amerika Serikat pada Jumat 15 Oktober 2001 mengatakan pihaknya menawarkan pembayaran kompensasi kepada kerabat 10 korban sipil di Afghanistan yang tewas akibat salah tembak saat serangan drone terhadap ISIS. Ke-10 korban itu termasuk 7 anak yang terbunuh secara tidak sengaja ketika AS membahas serangan ISIS saat menyelesaikan penarikan pasukan di area Afghanistan. Pentagon juga mengatakan sedang bekerja dengan Kementerian Luar Negeri untuk merelokasi siapapun dari kerabat itu ke Amerika Serikat jika ingin meninggalkan Afghanistan yang dikuasai Taliban. Oh, jadi gini guys. Jadi di Afghanistan ini ada Taliban, ada ISIS, masih ada sisa-sisa Amerika. Ya, kalau Amerika sih katanya siapa yang mau ngungsi, nanti diungsiin. Kalau ya kali aja kan takut hidup di bawah bayang-bayang Taliban. Tuh guys, kebayang nggak kalian kalau perang? Next lah ya. Geger utang tersembunyi Republik Indonesia dari Cina Rp 488 triliun. Ini pengakuan melanjutkan anak buah Sri Mulyani. Indonesia guys punya utang 488 triliun sama Cina. Waduh. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Justinus Prastowo buka suara soal laporan mengenai utang tersembunyi Indonesia dari Cina. Lembaga riset Amerika Serikat Lembaga riset Amerika Serikat AI Data mengungkapkan Indonesia mempunyai utang tersembunyi dari Cina sebesar 34,38 miliar US dollar atau setara 488,1 triliun. Justinus menjelaskan duduk soal informasi yang disampaikan kurang tepat terkait utang yang dikaitkan dengan pemerintah. Supaya jelas, saya klarifikasi sejak awal, hidden debt versi AID data tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan, melainkan utang non pemerintah. Tapi jika
One prestasi berisiko nyerempet pemerintah. Jadi di titik ini kita sepakat ini bukan isu transparansi, kata staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi Justinus Prastowo dalam akun Twitter pribadinya. Dikutip Jakarta Jumat 15 Oktober 2021. Ada yang ngerti nggak guys? Kalau aku sih nggak ngerti lah. Kalian jelasin lah nanti di kolom komentar ya kan. Tapi ya soal utang piutang ini mah susah ya kan. Ini paling juga obligasi. Kalau aku sih nggak ngerti lah. Oke guys, mungkin segini aja dulu berita-beritanya. Ya semoga bermanfaat lah. Ya mungkin sekedar menambah wawasan kalian ya kan tentang apa yang terjadi di dunia saat ini ya. Pokoknya ya biar kalian nggak kaget lah. Kan siapa tahu tiba-tiba perang, tiba-tiba ekonomi anjlok ya kan. Tiba-tiba Indonesia naik ke atas. Siapa tahu kan Indonesia jadi negara termasuk negara terkaya lah. Oke guys, sampai jumpa di videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tambah semangat. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.